إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله إخواني وأخواتي في النار رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat, terutama nikmatul Islam, nikmat bisa memeluk agama Islam. Yang mana nikmat yang satu ini, yaitu nikmat keislaman, adalah nikmat yang sangat-sangat mahal nilainya, dan jikalau dibandingkan dengan nikmat dunia dan seisinya, jauh lebih besar nikmat keislaman yang dimiliki oleh seseorang. Maka dari itu hendaknya seseorang sebagai bentuk mensyukuri nikmatul Islam adalah dengan cara terus menggali, mempelajari tentang syariat-syariat Islam, yang mana nikmat Islam ini bisa hilang kalaulah seseorang tidak bisa mensyukurinya. Di antara bentuk mensyukuri nikmatul Islam adalah seseorang mempelajari tentang syariat Islam, tentang khususnya aqidatul Islam, akidah-akidah yang ada di dalam dinul Islam, agama Islam ini. Maka insyaAllah pada kesempatan kali ini, judul dari kajian kita adalah mengenai menutup jalan-jalan syaitan pada diri manusia. Yang mana syaitan ini, maksudnya iblis dan bala tentaranya, adalah sebab pertama terjatuhnya manusia dalam kekufuran, terjatuhnya manusia dalam kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalaulah kita melihat sejarah dari sebabnya timbulnya kesyirikan, adalah salah satu dari perangkap-perangkap iblis la'anahullah. Maka dari itu hendaknya seseorang menyadari bahwasanya iblis dan bala tentaranya syaitan adalah musuh yang luar biasa. Bahkan tidak ada musuh yang lebih hebat daripada iblis ini. Yang mana iblis ini adalah musuh yang telah berhasil menggoda Abuna Adam alaihi salam sampai dikeluarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari surganya. Maka pembahasan yang pertama pada kesempatan kali ini adalah mengenai Allah Tabaraka wa Ta'ala memperingatkan manusia dari yang namanya iblis ini. Peringatan Allah Tabaraka wa Ta'ala dari yang namanya iblis dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat yang ke-117, Fakulna ya Adam, maka kami berkata, kata Allah, Ya Adam, wahai Adam,
Inna hadza aduwwun lak. Sesungguhnya iblis ini, kata Allah, adalah aduwwun lak, musuhmu. Jadi iblis itu, kata Allah, adalah musuhmu. Di dalam ayat yang lain disebutkan, wa inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Dan sesungguhnya syaitan itu bagi manusia, kata Allah, musuh yang nyata, musuh yang nyata. Inna hadza aduwwun lak wa li zawjik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wahai Adam, kata Allah, sesungguhnya iblis ini adalah musuh bagimu dan juga musuh bagi istrimu. Maka janganlah sampai iblis ini, kata Allah, menjadi sebab dikeluarkannya kalian berdua dari surga ini dan akhirnya kalian akan sengsara, kata Allah. Ini menunjukkan sebelum terjadinya peristiwa turunnya Nabi Adam alaihissalam ke dunia ini karena terjatuh dalam perbuatan maksiat atau dosa, Allah sudah menghati-hatikan sebuah sosok, yaitu iblis la'anahullah, yang mana iblis inilah yang akan menjebak dan akan membisikkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ketika itu untuk melanggar perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Nabi Adam di dalam surat Thaha ayat yang ke-117 ini, Allah telah ingatkan Nabi Adam alaihissalam, namun ternyata tetap tergoda oleh bujuk rayu iblis la'natullah alaih. Dan ini memberikan faedah kepada kita semua bahwasanya tentang bagaimana hebatnya iblis ini. Allah sudah peringatkan Nabi Adam alaihissalam, tetapi tetap mampu oleh iblis untuk menggodanya. Ini menunjukkan betapa hebatnya iblis dan tipu dayanya ketika menjebak Nabi Adam alaihissalam. Seorang nabi saja yang langsung mendengar firman Allah tabaraka wa ta'ala, dengan siasatnya, tipu dayanya, mampu untuk menggodanya. Dan juga Allah tabaraka wa ta'ala juga menghati-hatikan iblis ini kepada selain Nabi Adam alaihissalam, yaitu kepada anak keturunannya. Dalam surat Yasin ayat yang ke-60, Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Bukankah aku, kata Allah, telah memerintahkan kalian, wahai bani Adam, alla ta'budu syaitan, janganlah kalian mengibadahi syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dan sesungguhnya syaitan itu, kata Allah, adalah musuh yang nyata bagi kalian. Musuh yang nyata bagi kalian. Dan juga dalam ayat yang lain disebutkan, ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan. Wahai anak keturunan Adam, janganlah sekali-kali kalian dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana syaitan telah mengeluarkan kedua ibu bapa kalian dari surga. Dan banyak ayat yang semisal ini, di antaranya surat Al-A'raf ayat yang ke-27, kemudian surat Fatir ayat yang ke-6, yang menjelaskan kepada kita semua bahwasanya syaitan itu, iblis dan bala tentaranya, adalah benar-benar musuh dari yang namanya manusia, musuh yang nyata bagi manusia. Kemudian pembahasan yang kedua adalah pembahasan mengenai bagaimana cara iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam, sampai godaan tersebut berhasil dan sampai membuat Nabi Adam alaihissalam terjatuh dalam kemaksiatan yang mengakibatkan keluar dari surga.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat yang ke-120, fawaswasa ilaihi syaitan. Kemudian iblis membisikkan, qala ya Adam, kepada Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Iblis mengatakan, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau pohon khuldi atau pohon kekekalan, keabadian, yang kalau engkau memakannya engkau akan abadi, yang kalau engkau akan memakannya engkau akan kekal hidup selamanya. Wal mulkin la yabla, dan maukah aku tunjukkan kepadamu kerajaan yang tidak akan hancur kekal selamanya. Ini bisikan syaitan kepada Nabi Adam alaihissalam. Bisikan iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, yaitu bisikannya yang pertama adalah dirayu untuk memakan sebuah pohon yang disebut oleh iblis dengan pohon keabadian, dan dirayu oleh iblis, ditawar oleh iblis untuk mendapatkan kerajaan yang tidak akan binasa. Ini ayat yang menjelaskan secara global dari tipuan iblis. Tetapi pelajaran dari ayat ini kita bisa ambil yang pertama, iblis ketika menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, caranya adalah menjanjikan keabadian hidup. Yang pertama menjanjikan keabadian hidup. Kalau ditanya misalnya, apakah Allah tidak menjelaskan kepada Nabi Adam kalau dia di surga itu kekal? Apakah Allah tabaraka wa ta'ala tidak menjelaskan kepada Nabi Adam ketika dia masuk ke dalam surga, dia itu abadi di dalamnya, tidak akan mati? Kan timbul pertanyaan, sehingga kok masih bisa dibujuk rayu oleh iblis untuk memakan buah yang diiming-imingi buah itu akan mengekalkan? Apakah Nabi Adam ini tidak diberitakan oleh Allah bahwasanya dia itu di dalam surga itu kekal? Ini kan timbul pertanyaan. Padahal yang setahu kita di dalam Al-Quran, kalau sudah masuk surga itu kekal apa fana? Apa akan hancur atau akan sirna? Jawabnya kekal abadi. Tetapi di sini bujuk rayunya untuk kekekalan. Apakah Allah tidak menjelaskan ketika Adam dan Hawa masuk ke dalam surga bahwasanya mereka berdua akan kekal di dalamnya, sehingga iblis memakai bujuk rayu kekekalan dan keabadian? Maka kita jawab di sini, ini menunjukkan ketelitian iblis. Ketika iblis mendengar berita masuknya Adam dan Hawa ke dalam surga, maka iblis itu mencari tahu tentang apa saja yang dikhabarkan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Di antara yang Allah khabarkan kepada Adam dan Hawa alaihi wassalam dalam surat Thaha ayat 118 dan 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Setelah Allah memasukkan Adam dan Hawa ke dalam surga, Allah mengatakan, sesungguhnya untukmu wahai Adam surga ini, dan wala ta'ra, wahai Adam, kata Allah, engkau tidak akan telanjang di dalamnya. Wa annaka la tadma', dan engkau wahai Adam, kata Allah, tidak akan di dalamnya merasakan dahaga, kehausan. Fiha wala tadha, dan tidak akan engkau wahai Adam merasakan di dalamnya kepanasan. Di sini kalau ditanya, Allah sebutkan tidak tadi di ayat ini, engkau wahai Adam akan kekal di dalamnya. Ternyata di dalam surat Thaha ini Allah tidak menyebutkan kekekalan kepada Nabi Adam.
Allah tidak menyebutkan, wahai Adam, engkau abadi di dalam surga ini. Maka momen inilah yang diambil oleh iblis. Ketika iblis tahu ternyata semua berita gembira yang dikasih kepada Nabi Adam dari Allah itu tidak menyebut kekekalan, tidak menyebut keabadian, tidak menyebut selama-lamanya, hanya menyebut tidak telanjang, hanya menyebut tidak akan dahaga, tidak akan haus selamanya, hanya menyebut tidak akan terasa panas di dalamnya, tidak disebut kekekalan, keabadian. Maka dari sinilah iblis mencari celah bagaimana bisa menggoda Adam dengan merayunya supaya terayu tadi. Iblis mengatakan bahwasanya Allah melarangmu untuk memakan buah ini adalah supaya tidak kekal dan tidak abadi dalam surga ini, karena memang kekekalan dan keabadian tidak Allah sebutkan setelah memasukkan Nabi Adam ke dalam surga ini. Lebih-lebih surga nikmat yang luar biasa yang pastinya Adam alaihi salam inginnya nikmat surga itu kekal abadi. Ternyata tidak disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan engkau abadi di dalamnya. Maka momen inilah yang diambil oleh iblis untuk merayu Adam terjatuh dalam perbuatan maksiat. Maka iblis mencari celah yang mampu membuat Nabi Adam alaihi salam bisa percaya kepadanya. Maka iblis menggoda Nabi Adam dengan satu cara, yaitu mengiming-imingi atau menjanjikan keabadian dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Padahal kalau ditanya di surga itu pohonnya banyak atau sedikit? Jawabnya banyak. Kenapa kok yang diiming-imingi buah yang terlarang itu? Karena memang maksud iblis adalah supaya Nabi Adam alaihi salam jatuh dalam larangan Allah tabaraka wa taala. Padahal di surga itu banyak pohonnya dan bermacam-macam buahnya. Kenapa yang disasarkan oleh iblis itu adalah buah dari pohon yang terlarang ini? Ternyata memang maksudnya adalah untuk menjatuhkan Nabi Adam alaihi salam ke dalam larangan Allah tabaraka wa taala. Maka dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya iblis ketika ingin menjatuhkan seseorang dalam sebuah kesalahan, mengiming-imingi hal-hal yang baik. Di antaranya kepada Nabi Adam mengatakan, kalau engkau melakukan hal ini akan kekal hidupmu. Yang kedua, mendapatkan kerajaan surga yang kekal. Maka yang seperti inilah yang buat banyak menipu manusia yang ada di dunia ini. Makanya ini yang pertama, cara iblis menipu Adam alaihissalam adalah dengan menamakan sesuatu yang terlarang dengan nama yang indah. Menamakan sesuatu yang terlarang dengan nama yang indah. Kemudian yang kedua, di antara cara iblis menyesatkan Nabi Adam alaihissalam, menjatuhkan dalam penyimpangan kesalahan, adalah iblis menghiasi rayuannya dengan sumpah yang mengesankan benar-benar iblis itu seakan-akan berniat baik dan serius ingin memberikan kebaikan kepada Adam alaihissalam. Jadi intinya ketika iblis merayu Adam alaihissalam, itu dirayu dengan rayuan sumpah sebelumnya, agar mengesankan benar-benar ingin memberikan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-21, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan dia iblis qasamahuma bersumpah kepada Adam dan Hawa, sesungguhnya aku, kata iblis, benar-benar laminan nasihin, adalah menginginkan kebaikan kepada kalian berdua. Bayangkan, maksudnya buruk, tapi disebutnya adalah menginginkan kebaikan. Maksud di dalam keinginan iblis adalah keburukan, tetapi yang disebutkan oleh iblis
Aku menginginkan kebaikan kepada kalian berdua. Maka dari sini, di antara bentuk iblis menyesatkan seseorang adalah dia berupaya terkesan menjadi penasihat yang baik, terkesan menjadi pemberi bimbingan yang baik, padahal sebenarnya bimbingannya itu adalah menjebak dan menjerumuskan seseorang ke dalam kesalahan dan perbuatan dosa. Kemudian pembahasan yang ketiga pada kesempatan kali ini adalah iblis adalah musuh yang sangat berpengalaman. Musuh yang sangat berpengalaman. Maka setelah kita mengetahui bagaimana iblis menggoda nenek moyang manusia, yaitu Adam alaihissalam, yang mana setelah berhasil menggoda Nabi Adam alaihissalam, apa yang terjadi? Di antaranya iblis diberi panjang umur. Sampai kapan? Sampai bangkitnya hari kiamat. Iblis diberi usia yang panjang. Bahkan kalau ditanya apakah iblis masih hidup sekarang? Masih hidup. Padahal kalau kita tanya, berapa umur sekarang iblis kira-kira? 1000 tahun? Lebih. 5000 tahun? Lebih. 10.000 tahun? Bisa lebih. Bahkan bisa lebih dari 20.000 tahun. Antum bisa bayangkan kalau ada dokter, memang dari dulu dia belajar kedokteran, kemudian sudah jadi dokter 50 tahun, atau sudah jadi dokter 1000 tahun. Kira-kira dokter itu pengalamannya tinggi tidak? Tingginya luar biasa. Atau sudah pernah jadi dokter 2000 tahun. Semua penyakit sudah dia tangani. Dan semua bentuk penyakit sudah dia teliti. Dan dia sudah ketahui obatnya. Atau dokter udah umur 5000 tahun. Maka semakin panjang pengalaman seseorang, itu umumnya semakin mahir dia. Misalnya antum ya, baru belajar motor 1 minggu. Sama tidak dengan belajar motor 1 bulan? Beda. Dengan belajar motor 1 tahun? Beda juga. Dengan belajar motor 1000 tahun misalnya? Oh jangan ditanya, lebih mahir lagi. Maka semakin panjang dia melakukan sesuatu, maka semakin mahir dia. Maka dari sini kata para ulama, iblis itu musuh yang sangat mahir. Dan sangat-sangat cerdas, lagi teliti karena panjangnya pengalaman. Bayangkan, iblis saja pengalaman menyesatkan pertama kali kapan? Pertama kali Nabi Adam. Belum punya pengalaman tapi sudah pintar. Bayangkan itu. Belum punya pengalaman tapi sekelas Nabi saja bisa kena. Apalagi kalau sudah banyak pengalaman. Makanya kalau ada orang sekarang hidupnya itu tidak pernah waspada dari serangan iblis, berarti dia sebenarnya sudah kena serangan iblis. Kalau belum punya pengalaman saja, iblis itu sudah mampu menggoda seorang nabi. Apalagi kalau sudah panjang pengalamannya, ratusan, bahkan ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun, dan bahkan bisa lebih. Maka dari sini bisa kita sadari bahwasanya iblis adalah musuh yang sangat-sangat mahir dalam menyesatkan seseorang. Sangat-sangat teliti dalam menyesatkan seseorang. Bahkan dulu dikisahkan, ada seorang ahli ibadah yang dia sangat-sangat jauh dari dosa, yang kerjaannya di masjid selama 60 tahun. Istiqomah. Antum kalau ditanya istiqomah tidak 60 tahun tidak melakukan dosa, maka tidak ada yang selamat sekarang. Tapi dikisahkan ada seseorang yang istiqomah 60 tahun dia istiqomah ibadah kepada Allah. Tetapi sekali digoda oleh iblis dengan sebuah ranjau atau jeratan, maka langsung terjatuh dalam kekufuran wal'iyadzubillah, atau terjatuh dalam perbuatan maksiat dan zina. Padahal istiqomah sudah 60 tahun. Ini menunjukkan iblis itu tidak pernah yang namanya berhenti dan terus bersemangat bagaimana menyesatkan manusia. Dan keberhasilan iblis ini dalam menyesatkan manusia
Allah telah terangkan dalam Al-Quran. Bayangkan, keberhasilan diterangkan di dalam Al-Quran. Keberhasilan baik atau buruk? Jelasnya keberhasilan yang buruk. Allah terangkan dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ. Dan sungguh kami, kata Allah, jadikan isi neraka Jahannam itu kathiran minal jinni wal insi. Kebanyakan dari jin dan manusia. Ini hasil siapa? Ini hasil dari jebakan dan jeratan iblis. Hasil dari upaya iblis dalam menyesatkan manusia. Sampai-sampai kata Allah, kami penuhkan, kami isi kebanyakan dari jin dan manusia. Ini menunjukkan kepada kita, iblis disebutkan dalam Al-Quran telah berhasil memasukkan manusia ke dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah pembahasan ini, pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang keempat adalah pembahasan bahwasanya iblis adalah musuh yang sangat sulit dihadapi. Antum sekarang misalnya, Indonesia misalnya diserang misalnya. Indonesia diserang dari seluruh arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Misalnya terjadi peperangan. Sudahlah rakyat Indonesianya mungkin belum siap persenjataannya, tapi diserang oleh negara-negara yang besar misalnya, terjadi peperangan. Maka yang seperti ini belum kalah, masih dianggap kecil jika dibandingkan dengan bagaimana iblis menyerang manusia. Dan iblis ini adalah musuh yang sangat sulit dihadapi. Apa alasannya? Yang pertama, bahwasanya iblis dan tentaranya dan syaitan bala tentaranya adalah pasukan yang senantiasa melihat manusia dalam keadaan manusia tidak melihatnya. Kira-kira ada tak musuh yang lebih berbahaya dari ini? Nyerang tapi tidak kelihatan. Ada tidak musuh yang lebih berbahaya dari ini? Jawabnya tidak ada. Sangat berbahaya kalau ada musuh tidak kelihatan. Sangat berbahaya jika musuh tidak kelihatan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Innahu yarakum, sesungguhnya iblis, syaitan, yarakum, melihat kalian, mengintai kalian, huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum, dari tempat yang kalian tidak melihat mereka, kata Allah. Bayangkan musuh menyerang tapi kita tidak melihat. Adakah musuh yang lebih ringan dari ini? Adakah musuh yang lebih hebat dari ini? Jawabnya, ini musuh yang luar biasa. Kalau seperti ini, kalau ada peperangan model yang seperti ini, kita bisa pastikan musuh yang tidak terlihatlah yang menang. Misalnya kita perang sekarang, perang melawan musuh kita tidak kelihatan. Kira-kira menang tidak kita? Tidak akan menang kita. Sulit kalau mau menang. Karena dia menyerang tanpa kita sadari. Dan inilah banyak terjadi. Yang kedua, kenapa syaitan itu, iblis, adalah musuh yang sangat sulit dihadapi? Karena iblis dan bala tentaranya adalah musuh yang posisinya sangat dekat dengan manusia. Bayangkan antum ya. Udahlah tidak terlihat. Yang kedua, dia sangat dekat. Kira-kira kalau musuh sudah dekat dengan kita, mudah tidak dia menebas leher kita? Mudah tidak dia menembak kita? Mudah tidak dia menujah kita? Mudah sekali. Rasulullah menerangkan tentang hal ini dalam sabdanya, inna syaitan yajri mina bani adam majrdam. Sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh anak Adam sebagaimana aliran darahnya. Bayangkan, ada yang lebih dekat lagi dari itu. Ternyata setan itu saking dekatnya bisa menyerang dan masuk ke dalam aliran darah manusia. Ini menunjukkan setan, iblis dan bala tentaranya pasukan yang sangat dekat dengan manusia. Pasukan yang musuh yang sangat dekat dengan manusia. Kemudian yang ketiga, kenapa syaitan, iblis itu termasuk dari musuh yang sangat sulit dihadapi? Dikarenakan iblis dan bala tentaranya
itu menggoda langsung ke hati manusia, langsung ke bagian inti manusia, ke dalam hatinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nas ayat yang kelima, "Allazi yuwaswisu fi sudurin nas." Dan syaitan itu membisikkan kejahatan dalam dada-dada manusia, ke dalam hatinya. Maka ini menunjukkan syaitan langsung menyerang bagian inti manusia. Dan seringnya ini tidak dirasakan oleh orang-orang yang terkena jebakan ini. Kemudian yang keempat, mengapa syaitan, iblis menjadi musuh yang sangat sulit dihadapi? Dikarenakan syaitan, iblis adalah musuh yang tidak pernah menyerah walaupun awalnya kalah. Sampai kapan tidak menyerahnya? Sampai roh keluar dari jasadnya, baru berhenti iblis. Selama, kata iblis, roh itu masih di dalam jasadnya, aku akan menggodanya, kata iblis. Makanya kalau orang sakaratul maut, antum jangan kira itu kondisi aman atau nyaman ya. Di sana terkadang iblis datang. Iblis datang ketika sakaratul maut seseorang. Terkadang dia bisa mengajak untuk murtad, bisa mengajak untuk kafir, bisa mengajak untuk melakukan maksiat-maksiat yang lainnya, agar dia mati di atas kekufuran. Maka syaitan ini adalah musuh yang tidak pernah lelah untuk menggoda manusia sampai rohnya keluar dari jasadnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi'atruqihi." Sesungguhnya syaitan itu akan menghalangi seluruh jalan Bani Adam, dari seluruh jalannya. Jadi semua jalan kebaikan itu ada syaitannya. Makanya kita sekarang sulit sekali untuk melakukan ketaatan, karena setiap ketaatan yang kita lakukan itu ada syaitan-syaitan yang menghalang-halanginya. Kemudian yang kelima, mengapa syaitan itu musuh yang sangat sulit dihadapi? Dikarenakan syaitan, iblis dan bala tentaranya memiliki anak buah yang terstruktur. Iblis memiliki anak buah yang terstruktur, yang terorganisir, yang teratur sekali dalam menyerang manusia. Yang mana iblis ini meletakkan singgasananya di atas air, kemudian mengutus bala tentaranya, yaitu di atas ini, di atas air maksudnya laut. Kemudian iblis mengutus bala tentaranya. Maka anak buah yang paling dekat dengan iblis adalah anak buah yang dia paling besar fitnahnya. Maka datanglah salah satu bala tentaranya mengatakan, "Aku telah melakukan begini dan begitu." Maka iblis mengatakan, "Engkau sama sekali tidak melakukan apapun." Maksudnya hasilmu itu remeh, sepele. Maka datang bala tentara yang kedua mengatakan, "Sesungguhnya aku telah berhasil memisahkan antara suami dengan istrinya." Maka iblis mengatakan, mendekatkan anak buahnya tadi, mengatakan, "Sungguh hebat hasil kerjamu. Sungguh hebat hasil kerjamu." Itu menunjukkan iblis terus memotivasi prajurit-prajuritnya, anak buahnya, agar tambah semangat dalam menghancurkan dan membuat fitnah di tengah-tengah manusia. Maka iblis ini tipe bos yang semangat memotivasi. Kalau ada yang berhasil dari anak buahnya, dipujinya bukan main. Sungguh hebat hasil kerjamu, dan sungguh hebat apa yang engkau lakukan. Kemudian yang keenam, di antara mengapa iblis dan bala tentaranya menjadi musuh yang sangat sulit dihadapi, dikarenakan iblis itu mendatangi manusia dari segala penjuru arah, dari depan, dari belakangnya, kemudian dari kanan, dari kiri. Iblis menyerangnya. Bayangkan antum sekarang misalnya berperang, musuh menyerang dari segala arah. Kira-kira nangis tidak kira-kira? Udahlah pasukan kita sedikit, pasukan lawan banyak,
Sudahlah banyak dia menyerang dari segala arah. Kira-kira apa yang ada di dalam hati kita? Maka pastinya yang ada kecemasan. Yang ada bisa jadi ketakutan yang luar biasa. Dikarenakan hanya sekedar menunggu serangan dan kematian menimpa dirinya. Bahkan bisa menangis. Bahkan bisa menangis. Karena saking khawatirnya ketika mendengar musuh telah mengepung dengan jumlah yang banyak, dengan kekuatan yang luar biasa. Maka dari sini menunjukkan kepada kita memang benar, iblis bukanlah musuh yang biasa, tapi benar-benar musuh yang sulit untuk dihadapi. Maka setelah kita mengetahui bagaimana hebatnya iblis dan bala tentaranya dalam menyerang manusia, dan setelah kita mengetahui bagaimana iblis telah memiliki pengalaman yang sangat banyak dalam menyesatkan manusia, dan setelah kita mengetahui walaupun belum punya pengalaman, untuk pertama kali saja iblis sudah berhasil, bahkan sekelas Nabi saja berhasil untuk menggodanya. Terus bagaimana kiranya diri kita sekarang ini? Bagaimana diri kita sekarang ini? Maka kalau kita sekarang tidak berupaya bekerja keras, bersungguh-sungguh untuk melawan yang namanya tipu daya iblis ini, maka bisa jadi kita orang yang terkena serangan, yang terkena tipuan tapi tidak disadari. Maka kalau ditanya apa perlengkapan atau senjata yang paling efektif dan paling bagus untuk menghadapi serangan iblis, yang mana dalam peperangan itu butuh senjata, senjata. Maka apa senjata yang paling bagus? Jawabnya, senjata yang paling bagus untuk menghadapi iblis dan bala tentaranya adalah dengan ilmu, ilmu syar'i, ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kalaulah kita melihat sejarah pertama kali timbulnya kesyirikan pertama kali, yaitu terjadi pada generasi yang tidak memiliki ilmu syar'i, ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, yang akhirnya mereka jatuh dalam kesyirikan, kekufuran, namun tidak dia sadari. Bahkan dia menganggap kekufuran, kemusyrikan itu adalah sesuatu yang baik. Maka hendaknya seseorang terus berusaha memperkuat perlengkapan senjatanya untuk menghadap iblis yang setiap hari menyerangnya, dan syaitan bala tentaranya yang setiap hari menyerangnya. Dan iblis telah berjanji di hadapan Allah untuk menyesatkan Bani Adam, dan Allah telah menetapkan dalam Al-Quran, ternyata iblis benar-benar menjalani janjinya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit dari penyampaian kami ini bisa diambil faedah darinya dan bisa menambah semangat kita dalam menuntut ilmu, yang mana dengan ilmulah seseorang bisa selamat dari jerat-jerat syaitan, bisa selamat dari perangkap iblis. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana jerat-jerat syaitan, mana jalan yang lurus hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Naktafi bihadza, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.